Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Aryasanah, NIM 40014211036. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia unsur dan kimia inti, di mana pada materi mengenai waktu paruh dan laju peluruhan suatu unsur. Di mana tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan waktu paruh dan laju peluruhan suatu unsur. Unsur yang mengalami waktu paruh biasanya terjadi pada unsur yang memiliki sifat radioaktif. Aktivitas radioaktif merupakan aktivitas yang terjadi pada atom-atom unsur radioaktif dengan inti yang belum stabil. Kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil disebut radioaktivitas. Sedangkan waktu yang diperlukan sehingga jumlah inti radioaktif berkurang menjadi separuh atau setengah disebut dengan waktu paruh. Di sini saya menggunakan virtual lab, yaitu PET simulation. Untuk yang pertama yaitu menentukan waktu paruh unsur C. Langkah yang pertama yaitu kita menambahkan 10 add 10 sebanyak 3 kali. Nah, menjadi 30. Nah, berikutnya kita klik tombol play. Kemudian kita hentikan pada titik half-life. Nah, titik half-life menunjukkan pada angka 5000 tahun lebih, sekitar 5700-an. Kemudian untuk massa dari unsur C berkurang menjadi setengahnya, yaitu yang tadinya 30 menjadi 15, dan untuk unsur N yang tadinya 0 menjadi 15. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada waktu paruh massa suatu unsur tersebut berkurang menjadi setengahnya dan berubah menjadi unsur yang lain. Untuk yang kedua yaitu kita menggunakan unsur uranium dengan nomor 238. Langkah yang pertama yaitu kita tambahkan add 10 sebanyak 3 kali menjadi 30 atom. Kemudian kita klik tombol play dan akan kita pause ketika telah sampai pada titik half-life. Nah, di titik half-life ini menunjukkan waktu paruhnya yaitu 4,5 miliar tahun. Sedangkan untuk massa atau jumlah atomnya, unsur uranium menjadi 15 awalnya, yaitu 30. Sedangkan unsur Pb juga menjadi 15. Artinya apa? Artinya bahwa uranium telah kehilangan setengah dari jumlah atomnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika waktu paruh, maka unsur akan kehilangan setengah dari jumlah atom atau massa yang dimilikinya, dan separuhnya lagi berubah menjadi unsur yang lain. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat peluruan. Caranya yaitu dengan menekan tombol decay rate. Nah, akan muncul seperti ini. Yang pertama kita tambahkan unsur C-nya. Kemudian klik. Nah, ketika tepat di angka 1 menunjukkan yang N sekitar 48%, sedangkan yang C sekitar 52%. Dengan jumlah atom C 506 dan jumlah atom N 494. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua. Nah, di sini dapat dilihat untuk
atom N berada pada 75% dan sedangkan atom C 25% dengan jumlahnya yaitu atom C 264 dan atom N 736. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini atom C berada pada titik 15% dan atom N berada pada titik 85% dengan jumlah N 869 dan C 131. Kemudian kita beralih pada unsur yang lain yaitu uranium. Caranya sama dengan yang tadi, kita menambahkan atomnya. Kemudian diamati. Nah, pada titik 1 ini presentasenya yaitu 50% dan waktu paruhnya sekitar 4000 lebih dengan jumlah U 506 dan jumlah Pb 494. Nah, yang kedua dapat dilihat bahwa presentase U menunjuk pada 25% dan presentase Pb menunjuk pada 75% dengan jumlah U 277 dan Pb 723. Untuk titik yang ketiga menunjuk pada unsur U, presentasenya 15% dan unsur Pb presentasenya 85% dengan jumlah U 142 dan Pb 854. Nah, untuk waktu paruhnya sendiri yaitu berada pada titik ini. Ketika kedua garis bertemu atau berpotongan. Di sini sekitar lebih dari 4000. Nah, kemudian dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan unsur radioaktif untuk meluruhkan separuh dari jumlah mulanya. Setengah dari jumlah unsur mengalami peluruhan dan berubah menjadi unsur yang lain. Nah, contohnya seperti unsur ini tadi, uranium berubah menjadi Pb. Kemudian untuk laju peluruhan sendiri atau aktivitas peluruhan merupakan banyaknya peluruhan inti atom pada setiap detiknya. Cukup sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.